Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, bersekutu dalam roh-Nya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mengubah hidupku, kuasamu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Ubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kuasamu, Engkau melahirbarukan kami, menginsapkan kami akan dosa, dan kuasamu menyertai kami, terus berkarya dalam diri kami, menyatakan karunia-karunia untuk kami makin hari makin berkenan, makin mulia di pemandangan mata Tuhan, dan menjadi saksi bagi sesama. Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini.
Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang dialami Aquila dan Priscilla di kota Efesus dalam perikop sebelumnya yang telah kita bahas minggu lalu, terjadi juga pada Paulus ketika ia kembali ke sana. Mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah mendapatkan pengetahuan dasar tentang iman Kristen menurut perjanjian lama, tetapi belum memiliki relasi pribadi dengan Sang Mesias. Mereka telah menerima baptisan, yaitu baptisan Yohanes, baptisan pertobatan karena kesadaran akan dosa secara umum. Orang-orang yang ditemukan Paulus di pedalaman ini dikatakan belum menerima baptisan Roh Kudus. Padahal Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang menjadi milik Kristus. Maka Paulus memberitakan Injil kepada mereka dan mereka percaya Kristus dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan inilah yang membuktikan dan menjadi tanda bahwa mereka sudah menjadi milik Kristus, yaitu mereka menerima karunia berbahasa roh dan karunia bernubuat. Tetapi pelayanan Paulus di Efesus tidaklah berjalan mulus-mulus saja. Ada saja orang yang tetap mengeraskan hati dan bahkan mengejek kekristenan di depan banyak orang. Padahal pelayanan Paulus disertai tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Ayat 11 dan 12 mengatakan, bisa jadi para pengumpat kekristenan itu melihat atau bahkan mengalami mujizat itu, tetapi tetap mereka mengeraskan hati dan tidak percaya. Dari perikop ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, kita membutuhkan kepekaan dalam pelayanan, sekali lagi seperti yang dimiliki Paulus, atau juga di perikop sebelumnya yang dimiliki Aquila dan Priscilla. Dalam perikop sebelumnya,
yaitu memastikan bahwa orang-orang yang kita layani benar-benar telah memperoleh keselamatan sejati, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Tidak cukup orang hanya bertobat dari dosa-dosa secara umum, tetapi harus sampai menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa kita diampuni dan membuat seseorang itu benar-benar menerima anugerah keselamatan. Tidak jaminan orang yang kelihatan baik, berubah hidupnya, aktif beribadah, dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, sudah benar-benar menerima keselamatan. Harus ada momen dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, perlu kita mendoakan setiap orang yang kita layani sampai mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita berdoa memohonkan kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang mengurapi akan berkarya dalam diri setiap orang percaya, dan itu membuat mereka bertumbuh dalam iman percaya, dan kemudian muncul karunia-karunia yang akan membuat mereka bisa melayani lebih baik, bersatu dengan gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan bersyukur. Memasuki minggu yang baru, Engkau memberkati kami secara spesial berkat kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami harus peka akan iman kami, juga akan iman setiap orang yang kami layani, yang Kau percayakan untuk kami gembalakan, untuk kami bimbing. Bahwa setiap orang dan juga kami sendiri harus benar-benar memiliki iman yang sejati, sehingga keselamatan kami terjamin, yaitu bertemu Yesus secara pribadi dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Hamba-Mu rindu berdoa untuk setiap umat-Mu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, sehingga Engkau berkarya dalam diri setiap umat-Mu, limpah dengan karunia-karunia. Kami saling membangun di dalam Engkau dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Gereja yang berdampak, gereja imamat rajani, gereja yang perkasa, karena Yesus dimanifestasikan dalam kuasa Roh Kudus dalam pribadi setiap umat-Mu. Secara khusus berdoa hari ini yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Sakit jasmani, sakit rohani, sakit jiwani, Tuhan jamah dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Utus kami berjumpa dengan setiap mereka, supaya menguatkan mereka, membangkitkan iman percaya mereka, sehingga bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Dan bimbing oleh firman-Mu, kami melangkah dalam rancangan daripada-Mu Tuhan. Sehingga setiap rencana-Mu atas gereja-Mu, atas pribadi lepas pribadi umat-Mu digenapi, menjadi garam dan terang dunia, hidup yang berdampak, gereja yang menjadi berkat bagi bangsa negara, bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai setiap umat-Mu dalam kepenuhan Roh Kudus yang bermanifestasi dalam karunia-karunia. Terima kasih Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.